Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pelaksanaan Salat Idul Adha 1444 Hijriah di berbagai tempat di Kalimantan Timur berjalan aman dan lancar. Berbagai peristiwa menarik di Kalimantan Timur diulas melalui berita sepekan. Seekor sapi kurban di Masjid An-Nur Samarinda terlepas hingga mengharuskan damkar dan relawan turun tangan membantu penangkapan. Jumat 23 Juni 2023, permukiman padat di Jalan Pemuda Gang Amal Tanjung Redep terbakar. Bangunan yang rata-rata terbuat dari kayu menyebabkan api cepat meluas. Belasan rumah gagal diselamatkan. Ini terjadi karena petugas terhambat jalan yang sempit. Sabtu 24 Juni 2023, warga Karangasem Ulu Samarinda bersama Ketua RT menggeruduk SMA Negeri 8. Tujuannya untuk menyampaikan protes terkait sistem penerimaan siswa baru. Para orang tua kecewa karena anak-anak mereka tidak diterima masuk di sekolah tersebut. Warga makin kecewa setelah mengetahui sejumlah nama yang diterima bukan berasal dari lingkungan mereka. Minggu 25 Juni 2023, warga Jalan Sepakat Lubuk Sawah, Mugirejo yang didominasi ibu rumah tangga berkeliling kampung dengan membawa spanduk bernada protes karena jalan di lingkungan mereka belum mendapat perhatian dari pemerintah kota. Warga menyebut dampak kerusakan kerap menyebabkan mereka gagal beraktivitas. Senin 26 Juni 2023, evakuasi jasad pria yang mengapung di Sungai Mahakam kawasan Handil Bakti, Kutai Kartanegara dilakukan tim SAR gabungan. Jasad itu ditemukan setelah 4 hari dicari. Dari identifikasi awal, petugas memastikan korban adalah Sumardi, anak buah kapal KM Arfa 01 yang terjatuh saat memancing. Tim SAR juga berhasil mengevakuasi seorang bocah yang tercebur di kolam objek wisata Danau Danur Dana, Tenggarong Seberang. Senin 26 Juni 2023, 6 rumah di Gria Permata Asri Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan terendam banjir. Kondisi ini menyebabkan beberapa keluarga mengungsi ke rumah tetangga karena genangannya cukup dalam. Keresahan warga bertambah karena genangan yang sudah berlangsung sepekan itu menimbulkan bau tidak sedap. Senin 26 Juni 2023, buaya muara yang ditangkap warga perairan Sungai Lebur, Desa Mandu, Pantai Sejahtera, Kabupaten Kutai Timur merupakan pemangsa pencari siput bernama Subli. Buaya itu ditangkap setelah regu pencarian dan pertolongan meminta bantuan kepada pawang buaya.
Selasa 27 Juni 2023. Wanita yang digiring polisi ini merupakan satu dari 7 tersangka tindak pidana perdagangan orang di Samarinda. Ketujuh tersangka ditangkap secara terpisah mulai dari hotel hingga kamar kos. Ironisnya, 2 tersangkanya ternyata masih di bawah umur. Selasa 27 Juni 2023. Kecewa dengan Ketua DPRD, Sultan Sambalyung Kabupaten Berau meninggalkan sidang paripurna. Sultan kesal karena namanya tidak disebut oleh Ketua Dewan saat membacakan sambutan. Usai sidang, Ketua DPRD Berau meminta maaf kepada Sultan. Rabu 28 Juni 2023, permukiman di Jalan R.E. Marta Dinata, Gang Sederhana, Teluk Lerong Ulu, Samarinda Ulu terbakar. Kobaran cepat meluas karena sebagian bangunan terbuat dari kayu. Petugas dan relawan pemadam yang tiba di lokasi kejadian harus bekerja cepat karena lokasi kebakaran berada di kawasan padat. Tercatat 23 bangunan ludes dilalap api yang diduga berasal dari kompor yang digunakan untuk memasak air. Rabu 28 Juni 2023. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad laki-laki yang mengapung di Sungai Mahakam kawasan Kutai Kartanegara. Dari identifikasi awal dipastikan itu adalah jasad Febriansyah, warga Tenggarong Seberang yang dilaporkan tenggelam saat mengejar drum yang mengapung di Sungai Mahakam. Pengolah air bersih inilah yang kini dinikmati warga desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur. Mereka mendapatkan itu setelah diberi bantuan oleh polisi. Ditampung di tandon penampungan. Jadi mohon izin nanti chemical. Kapolres Kutai Timur AKBP Roni Bonik menyatakan fasilitas air bersih ini bisa diwujudkan setelah polisi bekerja sama dengan PDAM dan pemerintah daerah. Polisi memberikannya setelah mengetahui 17 keluarga di desa tersebut hanya bisa menikmati air bersih dengan membeli air tandon. Jadi sungai bawah tanah ini arusnya semakin deras, tidak bisa menghasilkan air naik ke atas. Tinggal masak aja lagi nih ya. Makanya kemarin saya begitu ada instruksi ini, saya langsung mengumpulkan ke Polsek saya. Di mana daerah-daerah yang kira-kira ini? Akhirnya kemarin Kapolsek Bengalon langsung menawari bahwa dengan adanya sumur bor dan fasilitas air bersih ini bisa bermanfaat bagi 17 kakak di lingkungan RT 11 Desa Sepaso Timur yang awalnya sebelumnya dengan cara membeli tandon. Alhamdulillah dengan adanya pengadaan ini, jadi masyarakat di RT 11 Desa Sepaso Timur ini tidak perlu lagi beli tandon. Betul ya Bu ya? Roni Bonik meminta penyaluran air bersih dilakukan secara adil. Warga juga diminta merawat agar pasokan air bersih bisa terus dinikmati tanpa memikirkan biaya yang besar. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Menyambut itu kami melaksanakan kegiatan 2023 nanti. Jadi di dalam menyambut itu